percaya sebagai ketua majelis tetap saya harus sampaikan. Mungkin sampai akhir tugas saya selesai baru saya stop. Benar, saya akan terus menyampaikan bagaimana kita harus kudus. Gak peduli saya, karena ketika kita mengerjakan kebenaran, kita gak bisa seorang diri, gak bisa. Kita harus bersama-sama. Sebab dikatakan juga di dalam Matius 18 ayat 20, jika 2-3 orang hadir saat itu, Tuhan ada tempat itu. Itu artinya apa? Tuhan menghendaki komunitas. Tuhan menghendaki persekutuan seperti ini. Ya, Tuhan sangat sayang kepada kita untuk selalu ada di dalam persekutuan. Jangan meninggalkan persekutuan yang sudah diadakan di tempat-tempat seperti kita saat ini. Karena di dalam komunitas tentu ada ketua, tentu ada pembina, tentu ada anggota. Anggota tidak bisa berjalan sendiri, anggota harus tetap patuh kepada ketua. Karena ketua akan menasehati setiap apa-apa yang harus dikerjakan. Itu komunitas. Karena di dalam komunitas untuk memuliakan Tuhan, di situ Tuhan ada. Di situ artinya di situ Tuhan bekerja dan kita semua melaksanakannya. Itulah komunitas. Saya bersyukur sore hari ini saya diberi kesempatan bahwa Pendeta Suartono kayak dibawa ya renungan, sekalipun siap tidak siap, saya harus siap karena tugas sekecil ini adalah suatu kesempatan. Sekalipun dalam 1 tahun ini mungkin saya dapat 3 kali, ya nggak apa-apa. Saya bersyukur orang lain di tempat gereja di mana-mana mungkin rebutan ini untuk berdiri di tempat ini. Ya, dia sikut-sikutan, kalau bisa dia terus. Tapi di sini Bapak Gembala memberi kesempatan kepada setiap kita, kepada saya, untuk bagaimana belajar. Dan akhirnya ketika belajar, saya tentunya juga akan mengajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jelas dikatakan di dalam Ibrani, coba buka lagi tadi Ibrani 12. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kekristenan bukan sekedar menghadiri ibadah atau melayani di gereja. Ya, kekristenan itu bukan hanya ketika kita ada di tempat ini, kita melayani, kita beribadah. Kekristenan adalah perjalanan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu kekristenan. Bagaimana caranya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus? Gak ada cara lain, salahnya satu, kekudusan. Hanya itu. Kalau kita mau menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, tantangan kita berat memang. Ya, jangan jauh-jauh di dalam rumah tangga kita ya, kita berat sekali. Ketika kita harus berhadapan dengan teman hidup, dengan istri, dengan suami, itu tantangan. Gak usah terlalu jauh-jauh memang. Ketika kita bangun tidur, kita lihat di sebelah kanan pasangan hidup kita, ya ini lagi. Seperti itu tantangan. Bagaimana kita harus menghadapi itu semua? Ya kan? Kita jalan ke depan, ketemu lagi. Ke dapur, ketemu lagi. Itu tantangan memang. Bagaimana? Kita keluar tamu, kita lihat fotonya besar lagi, melototin kita lagi. Itu tantangan memang. Bagaimana kita harus dari tempat itu aja kita harus bagaimana sabar mungkin. Saya mengalaminya. Kadang-kadang seusia seperti saya ini, kadang-kadang istri saya juga sudah mulai agak sakit, itu, ya kan? Saya harus tambahkan kesabaran saya. Iya, saya harus tambahkan. Kadang-kadang saya juga keluar kata-kata yang tidak berkenan. Dalam hati saya nggak terucap sih memang baik benar. Tapi setelah itu
saya dulu termenung, saya menyesal. Sebegitunya saya. Ya, itulah kalau bagaimana cara kita kudus. Gak usah terlalu jauh-jauh memang di rumah kita, di lingkungan kita. Ya, di lingkungan mungkin ketika saya juga jalan, mungkin Bapak Ibu tahu ya, dari Terput ada panglima di Ayam itu, di sebelahnya ada gerubang. Saya pikir tadinya pabrik, ya, pabrik pintunya kecil. Saya besok lagi bangun lagi, saya lihat lagi, oh bukan pabrik ini, oh gedung olahraga. Saya pikir buat main badminton dan baiklah, iya kan, baik. Tapi sore-sore saya lihat lagi, kok ada AC-nya banyak. Dan fantasi tempat biliar. Begitu mudahnya izin keluar dari pemerintah setempat, dari warga setempat juga. Begitu mudahnya izin itu keluar. Bapak Ibu tahu di dalam biliar itu apa yang terjadi? Di situ ada wasitnya perempuan, ya kan? Di situ juga ada alkohol, di situ juga ada judi. Apa mereka tidak pernah berpikir apa dampaknya dari semua itu? Ya, akhirnya banyak nanti dari situ juga pasti ada keributan. Itu dampaknya berat. Pasti dalam rumah tangga banyak yang berantem. Karena saya juga pernah ikut di situ waktu saya masih umur belum menikah. Itu dampaknya. Tapi kok begitu mudahnya izin itu keluar? Itu tantangan kita. Bagaimana kita harus hidup? Bapak Ibu yang kekasih, serupa dan segambar dengan Kristus, dan kunci dari perjalanan itu adalah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan siap menyambut pernikahan anak domba. Kita tidak akan siap ketika kita ada undangan pernikahan. Kita siap-siap pakaian kita siap-siap pasang rambut yang baik, ya kan, pakai pakaian yang terbaik. Pernah nggak ibu-ibu berpikir, kita semua berpikir, bagaimana kalau kita tidak ada di dalam perjamuan anak domba nanti? Bagaimana kalau kita tidak ada di sana? Kita harus mempersiapkan diri kalau kita ingin ada di dalam perjamuan anak domba. Momen puncak dari relasi kita dengan Tuhan Yesus adalah kekudusan. Kekudusan bukan opsi tambahan dalam iman Kristen. Ya, seperti kemarin ada ketika ikut pengembalaan pembinaan di AG, Bapak Pendeta Reki Chong berkata, kudus itu nggak pakai tawar penawar, total, nggak pakai 95%, nggak pakai. Kudus ya kudus, tidak kudus. Jadi hanya itu, nggak ada cerita tawar menawar masalah kekudusan. Saya ingat betul kemarin beliau sampaikan bagaimana kita harus hidup kudus, tidak main-main. Kita boleh seperti saat ini, kita mungkin kekudusan kita juga seperti kekudusan adalah identitas, bukan situasi, bukan. Kalau kita hidup kudus, kita tetap dimanapun kita berada, kita harus kudus. Itu nggak pakai tawar menawar lagi. Tetap kudus ya kudus. Mungkin kalau situasi ketika ada di tempat ini kita hidup kudus, ketika kita ada di rumah, di teman, di depan anak-anak, di tengah-tengah keluarga, kita mungkin bisa hidup kudus. Tapi ketika kita di luar, enggak, kita tetap harus hidup kudus. Karena hidup kudus adalah identitas, tujuan dan tiket untuk bertemu sang mempelai surga. Itu hidup kudus. Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa hal yang saya sampaikan.
Pertama, ketika kita membaca coba 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Coba ditampilkan ya, 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kudusan. Kita telah ditebus dengan mahal. Kekudusan, Bapak Ibu, tidak murah. Kekudusan dibayar dengan harga yang tertinggi, dengan darah Kristus di kayu salib. Itu kekudusan, bukan main-main. Salib adalah tanda bahwa Allah sangat serius menguduskan kita. Allah tidak main-main untuk menebus kita. Allah tidak pernah main-main untuk setiap kita hidup kudus. Tidak ada main-main, tetap kudus. Ketika kita bermain-main dengan kekudusan, sama saja kita telah meremehkan kasih karunia yang mahal itu. Ya, kalau kita meremehkan. Dan pagi ketika kita dengar bagaimana orang kaya dan Lazarus, bagaimana orang kaya itu hanya mementingkan diri sendiri, kita sudah belajar. Dan juga biarlah jangan hanya kita belajar atau kita mendengar, tapi bagaimana kita mengasihi. Jangan sampai nanti menyesal ketika kita melihat orang miskin ada di tempatnya yang mulia dan kita ada di tempat yang terhina, hanya karena minta setetes air. Bayangkan saudara-saudara. Ketika kita bermain-main dengan kekudusan, sama saja kita meremehkan kasih karunia yang mahal itu. Jika Kristus telah mengorbankan nyawanya agar kita menjadi kudus, yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga bersedia hidup kudus sebagai balasan kasih kita kepadanya? Bagaimana? Ketika kita sudah ditebus, kita sudah hidup kudus, bagaimana? Apakah kita juga berani mempertahankan hidup kita terus hidup kudus, hidup tidak bercacat? Karena identitas umat tebusan Allah adalah kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 15, kita turun lagi ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Ya, Bapak Ibu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal cemar. Allah memanggil kita untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan. Berat sekali hidup kudus, berat sekali memang. Banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita harus hidup kudus. Kita tidak bisa main-main. Melainkan apa yang kudus. Siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kalau kita tidak hidup kudus, kita bisa di depan orang, kita bisa hidup seperti malaikat, pura-pura tapi di belakang. Kekudusan bukan hanya kewajiban, tetapi kekudusan adalah identitas umat Allah. Karena kita dipanggil untuk hidup kudus, karena kita milik Allah yang kudus. Ya, seperti saya katakan tadi, kekudusan bukan hanya kewajiban, tetapi identitas kita.
depan kita bisa buat seperti ini, di depan ini kita pasang muka manis, di depan ini kita tersenyum, tapi di belakang. Karena kekudusan harus menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau dibilang jadi identitas, berarti dimanapun kita berada, di dunia kerja, sekolah, dan rumah tangga, usaha apapun, kudus. Ketika kita kudus, kita mengerjakan sesuatu yang baik, gak usah takut nanti kita tersaingi. Kita tidak perlu lagi takut nanti rugi atau apa, kudus saja. Dari pagi disampaikan, cari uang yang banyak, kaya gak apa-apa, tapi kita tetap harus kudus. Karena ketika kita hidup kudus, kita akan dianugerahi dari Allah Bapa. Itu kalau kita cerita anugerah, itu kita gak mikir apa-apa itu. Kita kerjakan aja yang harus kita kerjakan. Ketika anugerah sudah menyertai kita, ditambahkan semuanya. Benar, ditambahkan itu. Itu nggak pernah kita pikirkan. Tapi kalau kita hidup kudus, semua ditambahkan. Itu adalah anugerah. Orang kudus adalah umat tebusan yang mengasihi Yesus dan terus menambahkan sifat-sifat dalam hidupnya. Orang kudus adalah umat tebusan yang mengasihi Yesus dan terus menambahkan sifat-sifat Kristus dalam hidupnya. Apa sih sifat-sifat Kristus ketika ada dalam dunia ini? Ketika hidup sebagai manusia, bagaimana dia melayani, bagaimana jika kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Artinya ukuran dan indikator apa ya kita benar-benar tinggal dalam kasih Kristus. Sederhana, ketaatan pada firman dan saling mengasihi. Itu sifat-sifat Kristus banyak sekali. Bagaimana ketika Yesus menegaskan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kasih, itu sifat-sifat Kristus. Tapi seringkali kita tinggal di dalam kasih Kristus dengan terus taat pada firman-Nya. Terus seringkali juga kita hidup di dalam hidupnya kita sering mencintai hidup kita sendiri. Ya, seringkali saya tahu itu, seringkali itu istilahnya kalau kemarin saya baca self pity. Ya, sering sekali. Saya juga sering sekali seperti itu. Bagaimana atau rasa mengasihi diri sendiri adalah keadaan emosional yang ditandai dengan perenungan berlebihan terhadap masalah atau kemalangan pribadi yang sering kali menyebabkan seorang merasa jadi korban. Seringkali, benar. Saya juga seringkali mengasihi diri saya sendiri. Mengasihi diri sendiri itu bukan berarti bukan hanya kita punya sesuatu kita tidak berbagi, kita tidak ambil bagian. Bukan hanya itu. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, itu artinya kita hanya fokus pada diri sendiri. Seorang yang mengasihi diri sendiri akan tenggelam dalam masalah dan penderitaan mereka sendiri, yang mengakibatkan pengalaman orang lain kita tidak mau. Seringkali juga kita di isolasi sosial, perasaan mengasihi diri terus-menerus dapat menyebabkan penarikan diri dari lingkungan sosial yang justru
memperdalam rasa kesendirian dari isolasi. Saya mengalaminya. Ketika kalau saya ada di tengah-tengah para pembala, saya merasa minder. Benar, saya merasa apa ya? Saya merasa minder sekali. Tapi saya harus belajar dari itu semua. Saya harus menempatkan diri. Saya jadi contoh itu Pak Sagala, Pak Hosea. Saya harus menjadi contoh mereka pede. Iya, itu harus menjadi contoh saya. Kalau menjadi contoh Pak terlalu tinggi, nah, dari Pak Sagala ini begitu ya, harus bagaimana menempatkan diri sebaik mungkin. Terima kasih.